Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Datuk Kandang Haji. Datuk Kandang Haji dulunya bernama Patih Bantar Alam. Riwayat lain ada juga yang menyebut Datuk Surya Sakti Mangku Alam. Riwayat lain juga ada yang menyebut Datuk Surya Sakti Mangku Alam. Menurut sejarawan Banjar, ada yang menyebut beliau hidup 1 abad lebih dulu dari Datuk Kalampayan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Surya Sakti Mangku Alam mempunyai kelebihan dalam daya pikir, mampu berpikir untuk kebaikan masa depan, dan hebat dalam mengatur siasat yang jitu. Datuk Surya Sakti Mangku Alam membuat perjanjian dengan Raja Jaeng untuk membagi wilayah, karena beliau membayangkan di masa depan nanti keturunan dari beliau akan bertambah banyak, dan wilayah yang kecil tidak akan mampu menampungnya. Di waktu itu hasil dari kesepakatan di antara keduanya didapatkanlah, yaitu di mana kita bertemu nantinya, disitulah batas wilayah kita. Dan keduanya pun setuju. Mengingat perjanjian itu, Datuk pun melakukan perjalanan sejak tengah malam buta. Setelah berjalan cukup jauh, Datuk pun merasa lelah. Beliau pun istirahat sebentar di suatu gunung untuk sekedar melepaskan rasa penat beliau. Gunung itu sekarang dinamakan Gunung Manggah. Kemudian beliau berjalan kembali melanjutkan perjalanan menuju Walatungan. Di daerah Walatungan tersebut beliau beristirahat menjelang pagi hari, dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Lain, Raja Jaeng melakukan perjalanan sesuai dengan perjanjian. Tidak beberapa jauh setelah melakukan perjanjian, bertemulah dengan Datuk Surya Sakti Mangku Alam. Betapa terkejutnya Raja Jaeng melihat kenyataan yang terjadi. Dengan rasa keheranan, Raja Jaeng pun mempertanyakan kejadian itu kepada Datuk. Datuk pun menjawab, seharusnya seseorang itu menggunakan akal dan pikirannya. Jawab Datuk sambil tersenyum. Pertemuan tersebut ditentukanlah batas wilayah dengan diberi tanda pal besi. Hingga sekarang penanda tersebut masih ada dan diakui oleh masyarakat Balangan dan berada di Gunung Kartapati. Pada waktu itu penduduk di sana masih menganut agama Hindu. Desa itu bernama Buloning, dibangun oleh 2 orang bersaudara, yaitu Datuk dan saudara kandung Datuk, Datuk Intil. Pada suatu masa terjadilah perselisihan di antara datuk-datuk tersebut. Beliau dikucilkan dari masyarakat dan datuk-datuk lainnya. Setelah itu, Datuk Surya Sakti Mangku Alam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Di masa itu hanya sedikit pemeluknya di daerah pedalaman Kalsel. Datuk Surya Sakti Mangku Alam mempelajari dan mendalami tentang agama Islam kepada ulama-ulama dan para wali-wali yang hidup di zaman itu. Konon beliau telah diislamkan oleh Syekh Khatib Dayyan, sekaligus guru utamanya beliau. Kemudian menuntut ilmu ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam waktu yang lama, beliau pergi ke Mekah dengan berjalan kaki. Diriwayatkan Datuk Kandang Haji menuntut ilmu di Mekah selama kurang lebih 50 tahun. Setelah beliau selesai berhaji dan menuntut ilmu di Mekah, Datuk Surya Sakti Mangku Alam berkata, "Aku menghangkum." Dari bahasa Banjar, anak cucuku 7 turunan untuk hajinya, maka mereka tidak akan naik haji kecuali perjalanan yang mudah.
Sejak itulah beliau terkenal dengan sebutan Datuk Kandang Haji. Pulang dari Mekah, Datuk Kandang Haji membawa benda-benda, di antaranya Al-Quran yang ditulis dengan tangan, cokmar, senjata, jubah, piring malawen, petaka, sorban, kopiah palung, tombak, dan terompah. Setelah sekian lama berdakwah, Datuk Kandang Haji mencari tanah yang sama bau dan warnanya dengan tanah yang dibawa beliau dari Mekah. Lalu ditemukanlah wilayah di Mungkur Batu tersebut, di mana beliau dimakamkan sekarang. Beliau pun berpesan kepada anak cucunya, kalau sudah tiba waktunya aku wafat, tolong kuburkan aku di tempat tersebut, Mungkur Batu. Mungkur Batu tersebut sudah diberi raja oleh Datuk Kandang Haji. Tidak jauh dari makam tersebut terdapat pohon penawar 1000 yang akar dan batangnya dapat digunakan untuk pengobatan berbagai macam jenis penyakit. Kami pun diizinkan oleh pengurus makam tersebut untuk meminjam atau meminta batu di sekitar makam Datuk Kandang Haji. Kata yang menjaga makam tersebut, batu yang dipinjam itu kalau sudah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dikembalikan lagi ke sini. Wallahu a'lam bissawab. Iya.